Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hazana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah telah berikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini saya bisa membuat video untuk analisis jurnal Al-Quran untuk anak usia dini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Ibunda dosen kita Ibu Leoni, yang saya hormati ibu guru yang ada di grup ini, semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya. Hari ini saya akan presentasikan jurnal yang pertama, yaitu penanaman nilai-nilai Islam dalam membentuk akhlak mulia melalui kegiatan mendongeng di TK Terpadu Nurul Amal Buyuk Beringkang Menganti Gresik. Ini di sini ada aspek penilaian. Di sini ada tujuan penilaian. Yang pertama adalah mendidik anak dalam membentuk melalui kegiatan mendongeng supaya anak tidak bosan dan menyenangkan dalam mempelajari Al-Quran. Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, berbicara, kreatif, dan mandiri. Di sini ada kekuatan. Kekuatan di sini adalah dongeng satu. Poin 1, dongeng mempunyai kekuatan mengikat hubungan, menghibur, dan memberi pelajaran. Poin kedua, kekuatan di sini metode mendongeng mempunyai daya tarik yang menyentuh perasaan anak. Yang ketiga, dapat mengaktifkan dan membangun kesadaran membaca serta dapat membina perasaan ketuhanan melalui cara mempengaruhi emosi, lalu mengarahkan emosi tersebut menyatu pada satu kesimpulan menjadi akhir kisah dan mengikut sertakan unsur psikis yang membawa pendengarannya larut dalam setting emosional sehingga terasa seolah hidup bersama dengan para tokohnya. Tetapi di sini ada kelemahannya dalam mendidik secara mendongeng itu. Yang pertama adalah kelemahannya dalam mendongeng mendidik dituntut untuk mengembangkan daya imajinasinya, memperluas cakrawala nuansa puitik atau sastranya. Bagi pendidik yang tidak memiliki bakat atau kemampuan bahasa, maka metode ini tidak dapat diterapkan. Yang kedua, pendidik atau pendongeng harus dituntut untuk memahami dunia anak-anak. Jika kita tidak mengenal segala yang dibutuhkan anak, maka dongeng menjadi tidak menarik lagi bagi mereka. Yang ketiga, kesalahan dalam memahami kondisi, kebutuhan, dan keperluan anak-anak. Kesalahan ini membuat tujuan dongeng tidak tercapai. Selanjutnya, kesimpulan di sini adalah kegiatan penanaman nilai-nilai Islam dalam membentuk akhlak mulia melalui kegiatan mendongeng di TK Terpadu Nurul Amal Buyuk Beringkang Menganti Gresik dilakukan dalam kurun waktu 2 minggu sekali. Berdasarkan jadwal rutin yang telah disusun oleh para guru, dilaksanakan secara klasikal atau bersama-sama. Kegiatan dilaksanakan selama 1 jam. Dalam penanaman akhlak mulia, para guru biasanya menjelaskan cara nyata dan jelas apa perbuatan yang disebut dengan akhlak mulia. Misalnya berjalan, merunduk di depan orang tua, berbicara yang baik dan sopan, dan lainnya sebagainya. Ada 3 tahapan mendongeng, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan penutupan. Selanjutnya, jurnal yang saya akan bahas di sini adalah penanaman nilai karakter religius dalam perspektif pendidikan Islam di lingkungan sekolah era Hidayatus
si Bian Temulus. Di sini ada aspek penilaian dan penilaian. Tujuan penilaian, penanaman nilai karakter yang bertujuan agar anak lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditujukan melalui kemampuan dan kesadaran diri melaksanakan ibadah wajib dan sunnah, sehingga membentuk anak didik yang sesuai dengan syariat Islam. Di sini ada kekuatan penilaiannya, ditanamkannya nilai-nilai agama Islam. Anak didik mengalami perkembangan hal ini terlihat dari perubahan sikap dalam mengikuti pelajaran, menghafal surat-surat pendek, menghafal doa-doa, dan menghafal hadis-hadis. Kelemahannya di sini adalah pendidik karakter ternyata sulit ditanamkan dari dahulu, sehingga sekarang karena kurangnya tanggung jawab dan kejujuran siswa. Kesimpulannya adalah penilaian, penanaman nilai-nilai bagi pembentukan karakter anak usia dini melalui penyampaian materi pembelajaran disesuaikan dengan perkembangan anak yang mencakup pada nilai agama dan moral, fisik, bahasa, kognitif, dan sosial emosional. Selanjutnya yang ketiga yang saya mau bahas itu di sini jurnal tentang nilai-nilai pendidikan karakter, penguatan berbasis kegiatan ekstrakurikuler pramuka di pesantren. Aspek penilaian dan penilaiannya. Pertama, tujuan penilaian. Tujuan dari dalam pendidikan karakter adalah mendorong terbentuknya manusia secara utuh yang berkarakter, yakni dengan cara pembentukan dan pengembangan dengan aspek psikologis, emosional, sosial, bersikap, kreatif, dan agamais. Kekuatannya di sini penilaiannya adalah pendidikan moderat agar siswa dapat mengetahui, menyadari, dan menghargai keragaman serta memiliki sikap dan pemikiran yang terbuka. Moderasi dalam Al-Quran dengan menggunakan metode tafsir tematik. Kelemahannya di sini adalah nilai moderasi yang terkandung dalam pendidikan karakter terbatas pada proses dalam proses belajar mengajar yang diintegrasikan ke dalam pembentukan karakter peserta didik. Selanjutnya adalah jurnal yang kelima, yaitu penanaman nilai-nilai pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini melalui metode Montessori di Sapa Islamic Fresh School. Aspek penilaian dan penilaiannya. Tujuan penilaian adalah pola asuh otoritatif atau pola asuh yang bersifat demokratis, yaitu menjadikan sebagai seorang pribadi yang mempercayai orang lain, bertanggung jawab terhadap sikap dan tindakannya, tidak munafik dan jujur. Kekuatannya adalah pola asuh otoritatif mempunyai satu pola, yaitu mereka lebih cenderung percaya diri. Dan kelemahannya yaitu orang tua yang otoritatifnya tinggi tetapi otoritatif terhadap masalah bukan perilaku beragama, maka akan kurang berpengaruh pada perilaku beragama anak. Kesimpulannya di sini adalah pola asuh orang tua menentukan tinggi rendahnya perilaku beragama dan hasil belajar PAI siswa. Anak yang berperilaku agama tinggi dan sedang ternyata mereka dididik orang tua yang berpola asuh otoritatif. Mungkin review presentasi analisis jurnal tugas Al-Quran Aud ini saya simpulkan demikian dulu mungkin. Terima kasih kepada Ibu dosen. Semoga sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.